Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di podcast official Persikabo, lebih dekat bersama Persikabo 1973. Ini adalah episode yang ketiga. Kali ini ada bintang tamu kita, salah satu pemain yang mungkin bisa dikatakan bahwa beliau adalah pemain senior yang ada di Persikabo, walaupun baru musim ini bergabung. Ada Yandi Sopyan Munawar. Tepuk tangan. Kalau muka-muka tanggal muda itu cerah. Kumisnya jadi kaluhur. Yandi, apa kabar Yan? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah baik ya. Yandi Sopyan ini putra daerah Garut yang kemudian tinggal di Bandung dan semuanya sudah tahu bahwa Yandi Sopyan sudah beberapa kali membela klub-klub besar yang ada di Indonesia. Salah satunya adalah Bali United, kemudian Persib Bandung ya. Sebelum ke Bali, Persib dulu ya. Oke. Jadi kita akan berbincang mengupas bagaimana ceritanya Yandi kembali bisa bangkit setelah mengalami masa-masa suram. Kita akan kita akan bahas ya di segmen per segmen ke depannya. Ya mudah-mudahan selama 1 jam ini bisa dikatakan cukup waktunya berbincang dengan Yandi Sopyan. Yan, Siap. Memulai lagi bertarung memperebutkan satu tempat sebagai striker murni di klub Liga 1 dan tahun ini alhamdulillah bisa bergabung dengan Persikabo 1973. Tentu banyak yang ingin tahu bagaimana sih ceritanya gitu. Yang sebenarnya apa sih yang sebenarnya terjadi ketika Yandi itu vakum gitu di selama 4 tahun apa? 2 tahun. Jadi bukan 4 tahun, 2 tahun. 2 tahun vakum itu apa yang terjadi Yan? Yang terjadi kita mau ngobrol nyantai aja ya. Iya, ngobrol santai aja. Dibukalah di sini. Tenang kayak pulang ada amplop. Jadi awalnya tuh pas tahun 2018 setelah kontrak saya bersama Bali United habis. Terus waktu itu pas di 2019 awal tahunnya tuh emang udah deal sama salah satu tim di Liga 1 juga, sama PSM Makassar. Sebut aja PSM Makassar. Terus pas waktu itu udah deal, udah segala macamnya pokoknya udah tinggal tanda tangan kontrak dan datang ke sana. Ada suatu kejadian. Qadarullah ya, ada suatu kejadian di mana saya sedang berlatih waktu itu, bersama mantan-mantan Persib, padahal waktu itu mantan-mantan Persibnya yang benar-benar udah pada senior seperti Pak Ajat Sudrajat, terus ada jadi nggak ada benturan lah ya? Nggak ada benturan sama sekali. Jadi pas waktu kejadian itu mengalami cedera lutut yang mengharuskan saya menepi beberapa bulan. Karena waktu itu harus naik meja operasi. Terus ya udah mau nggak mau ya harus meja operasi. Terus kan waktu itu emang kebetulan udah deal sama salah satu tim ini nih. Jadi waktu itu terpaksa batal. Terus di 2019 itu benar-benar full untuk untuk recovery lah. Setelah operasi full recovery. Terus udah setelah 1 tahun itu udah sembuh. Di tahun 2020 ya sebetulnya pengen kembali lagi. Udah bisa bermain lagi di 2020. Tapi kebetulan waktu itu juga kan COVID. Iya, COVID ya, emang COVID vakum sumping. lagi 1 tahun. Okay. Udah. Nah, 2020 COVID ya udah. Cuman bisa di rumah aja kan, di rumah. Tapi di 2019 ini sebetulnya bisa dibilang Bisa dibilang masa suram sama masa kalau kata APP tadi bilang masa suram, ya betul masa suram. Cuman ada hikmahnya juga ya. Kenapa? Karena di 2019 ini anak saya lahir. Jadi bener-bener anak bisa pertama ya? Anak pertama. Jadi bener-bener bisa fokus untuk tahu perkembangan anak sampai saat ini gitu. Terus 2020 COVID, jadi 2021 udah mulai lagi kembali. Cuman bener-bener kembalinya itu dari nol banget gitu. Karena kan semua tim juga yang ingin
yang ingin ya maksudnya yang ingin ngajak atau misalkan gini ragu gitu karena apa? Karena 2019 sama 2020 kan vakum bener-bener. Yandi paham gitu kalau klub-klub itu ragu karena Paham ya. Paham. Okay. Karena waktu itu juga ditawarin ke tim ini, dia bilang aduh habis cedera, ditawarin ke tim ini aduh habis cedera. Mereka nggak mau ngambil resiko ya? Iya, nggak mau ambil resiko. Mereka mau ambil resiko terus ada yang suruh trial dulu, ada yang benar-benar udah ditolak mentah-mentah gitu. Jadi ya udah mau nggak mau mulai dari benar-benar dari nol banget dari Persikota Liga 3 waktu itu. Kebetulan pelatihnya yang ngajak. Cuman waktu itu nggak sampai beres karena ada alasan yang nggak bisa disebutin, jadinya saya mengundurkan diri di sana. Oke. Yan, tanpa mengurangi ini ya, kalau bisa dibilang setelah orang cedera, kemudian sulit sekali untuk mendapatkan klub karena dalam tanda kutip itu tadi ya, bahwa klub-klub ini kan kadang inginnya yang menerima yang sehat-sehat aja. Betul. Ya memang itu logis kan. Betul. Karena kompetisi itu kan ketat gitu. Nah kira-kira apa yang membuat Yandi nggak down gitu? Nggak lah, orang hesen yang manggihan klub ya, nggak lah, orang pensiun lah gitu. Siapa bilang nggak down? Waktu itu sempat udah mau pensiun kok. Serius? Tahun 2019 udah mau pensiun. 2019 udah mau pensiun karena waktu itu angkat tangan lah gitu. Angkat tangan udah. Aduh, maksudnya udah mikir waktu itu. Udah aja kali main bola. Udah aja kali main bola. Karena apa? Karena waktu itu juga sempat up and down-nya tuh pas lagi terapi, terus ada infeksi yang harus naik operasi lagi sampai 2 kali, jadi total operasi saya 3 kali. Maksudnya, aduh ini kan mungkin klub-klub nggak tahu kalau sampai operasi 3 kali mah. Iya, nggak tahu sampai tapi operasinya tuh bukan operasi, maksudnya operasi yang bener-bener bongkar lagi enggak, cuman waktu itu tuh ada, saya bukalah di sini ya, ada infeksi. Cuman bukan infeksi dari lututnya, dari dalamnya bukan. Jadi infeksi bekas luka dari operasi itu sendiri. Jadi ngeluarin cairan. Terus udah sekali operasi, udah habis waktu itu keluar lagi. Operasi yang ketiganya dibersihin, baru habis itu baru ini. Karena waktu itu juga kan harus operasi lagi ya. Udah kali maksudnya main bola ini. Udah nyerah lah. Udah nyerah. Maksudnya ngobrol sama keluarga, sama orang tua, sama abang juga kebetulan kan kakak sendiri juga. Ya udah kita nggak bisa apa-apa itu kalau misalnya memang keputusan kamu ya udah. Tes gitu. Jadi saya kalau misalnya ada apa-apa tuh pasti diskusinya sama kakak dulu kan karena dia yang tahu. Terus saya sama orang tua juga, habis itu sama istri. Habis itu sama istri. Pas terakhir sama istri. Istri bilang gini, yakin segitu aja nyerah gitu, bilang gitu. Masa cuman kayak Pungki gitu aja nyerah? gitu. Iya. Masa cuman kayak situasi kayak gini aja nyerah katanya. Gak sayang dari dulu, maksudnya dari awal operasi keluar biaya banyak, terus menghabiskan waktu terapi selama berbulan-bulan, masa cuman kayak gini aja nyerah katanya, bilang gitu. Wah, maksudnya naik lagi tuh digituin naik lagi. Oh ya udahlah. Naik lagi motivasi. Iya, motivasi naik lagi. Ya udahlah, mau gimana pun harus tetap ini sembuh dulu, mau operasi berapa kali pun yang penting ini sembuh. Iya. Habis itu udah, alhamdulillah sampai sekarang bisa bermain bola lagi. Nah, itu kan ketika sembuh, tapi kan gak dapat klub. Memang sih di 2020, kemudian di 2021 itu kan sebenarnya kontraknya itu yang 2021 itu sebenarnya kebanyakan yang 2020 itu dilanjutin kan, karena banyak yang manajemen yang kasihan gitu kalau misalkan harus membuang pemain. Jadi untuk pemain baru sepertinya akan sulit untuk direkrut klub-klub, apalagi dalam hal ini Liga 1 kan. Otomatis kan motivasi Yandi untuk bermain dengan Liga 1 kan masih tinggi ya. Oke, tapi vakum gitu loh. Apalagi sempat mau nyerah gitu kan, mau nyerah. So, apa yang dilakukan selama vakum penyembuhan ini agar tetap karena ada motivasi sedikit, orang masih bisa ya. Latihan sih tetap latihan karena waktu itu kan tahun 2020 kita mau apapun juga terbatas ya, kayak mau latihan di tempat umum gitu nggak bisa. Jadi latihan cuman seadanya aja, memanfaatkan fasilitas yang ada di rumah gitu, kayak nge-gym sedikit-sedikit, terus pokoknya ngejaga kebugaran sedikit lah gitu. Kalau misalkan jogging juga cuman di ngelilingin komplek aja kayak gitu aja. Karena apa? Karena ya memang hatinya udah bulat pengen main bola lagi gitu. Jadinya tahun 2021 ketika ada tawaran dari Persikota ini,
nggak apa-apa, maksudnya toh mulai dari nol dulu, karena Yang penting sentuhan yang penting sentuhan dapat. Terus apa namanya, terus karena memang bulat pengen balik lagi ke top perform, jadi ya udah nggak apa-apa mau dimanapun mulanya, yang penting kita bener-bener ngelakuinnya gitu, karena memang kan goalnya tuh pengen di Liga 1 lagi gitu. Oke. Liga 1 2022 sepertinya merupakan keberuntungan bagi seorang Yandi. Jujur, apa yang membuat Yandi yakin gitu bisa kembali lagi ke Liga 1? Apa yang membuat Yandi yakin gua pasti dapet nih klub Liga 1 nih? Ya karena itu ya, maksudnya kayak apa yang tadi saya bilang, pertama ya keinginan yang kuat ya, keinginan yang dalam kuat dalam diri sendiri juga, karena terus jujur juga faktor keluarga juga ya. Jadi karena cita-cita saya dari dulu tuh pengen anak tuh ngelihat saya main bola gitu loh. Maksudnya ngelihat main bola baik itu di lapangan langsung. Karena dia lahir saat Yandi pakem ya. Jadinya dia tuh pengen tahu ini loh, maksudnya bapak lu nih main bola gitu loh. Maksudnya pengen cuman apa, motivasinya cuma pengen nunjukin ke anak aja gitu. Karena kebetulan anak juga cowok gitu kan. Iya, betul. Jadi ya alhamdulillah, maksudnya tahun 2022 ini bisa tercapai gitu cita-cita itu. Bahkan udah 2 kali anak nonton ke stadion gitu. Iya. Ada sebuah kebanggaan dong. Kebanggaan banget, maksudnya Nanti itu kita bahas kalau lebih. Oke, kita bahas kalau masalah itu ya. 2020 gabung sama Persikabo. Nah, gimana itu prosesnya? Yandi kan tadi bilang, ya karena saya udah cedera, ada yang nawarin kemudian ditolak, ada yang suruh trial. Sepertinya Persikabo nggak trialan. Yandi yang sependek pengetahuan saya, Yandi datang kemudian mendapatkan tempat. Maksudnya mendapatkan tempat ini langsung mendapat kontrak, hingga saat ini kan otomatis kontrak reguler setahun kan. Itu prosesnya gimana ya? Sehingga bisa apa namanya? Prosesnya bisa dibilang jauh gitu timnya itu. Pertama itu kan, terus kan pasti harus kulturnya juga disyukuri lah. iya, kulturnya juga kan maksudnya masih di Jawa Barat ya, masih Sunda gitu. Terus awalnya tuh ada waktu itu yang ngajak, disebut jangan namanya di sini. Jangan. Nggak usah. Iya, nggak usah Maksudnya sebut nama, itu kan waktu sponsor. Itu, enggak, maksudnya orangnya. Iya, jangan nggak sponsor usah. dia. Jadi waktu itu ada tuh Sebut yang si A si A tuh nawarin saya ke Persikabo. Udah masuk lah, maksudnya namanya gitu udah. Ada komunikasi sama si A itu. Oh iyalah, komunikasi terus, karena bisa dibilang paling berjasa lah maksudnya. Wah, close itu ya si Iya. A itu. Oke. Terus lanjut. Terus udah tuh nama saya dimasukin sama si A ini. Di waktu itu pertama latihan, terus waktu itu masuk nama tuh belum tahu Ada komunikasi dari manajemen. Iya, ada komunikasi dari manajemen juga sama Burini kan. Oh iya, Burini. Telepon waktu itu. Burini sempat bilang kayak gini, Yandi sekarang usia berapa? Udah 30, Bu. Waduh, udah tua juga ya, katanya gitu. Waduh, mulai ini lagi, mulai apa? Waduh, ya udahlah, mau kayak gimana juga kan, maksudnya ini apa, kesempatan di Liga 1. Iya, betul. Harus bener-bener dimanfaatin gitu. Terus waktu itu kan awalnya tuh waktu itu pengen dilihat dulu di pramusim. Di pramusim itu awalnya pengen dilihat dulu di pramusim. Udah awal di pramusim, karena terus waktu itu juga pas udah tahu kayak gitu kan, terus pelatihnya juga Pak Jajang. Wah, ini Pak Jajang nih maksudnya yang udah tahu gitu, udah kenal gitu ya, bener bisa menjadi sebuah keuntungan gitu kan. Jadinya pernah ya bersama beliau. Pernah juga ini. Terus Pak Jajang juga komunikasian gimana, udah nggak ada trauma, udah nggak Masih nanyain juga. masih nanyain juga. Udah coach, udah nggak apa-apa. Ya udah dilihat dulu, maksudnya di latihan, tunjukin aja di latihan, atau misalkan tunjukin di setiap ada kesempatan gitu. Ya udah, alhamdulillah ya bisa Berlatih gitu kan. Berlatih terus alhamdulillah waktu itu juga setelah kontrak awalnya cuma di pramusim, akhirnya dikasih lah kontrak selama 1 tahun, kontrak permanen gitu. Tepuk tangan dong. Tepuk tangan. Mantap. Naon Bram? Oh, oke, sponsor. Jadi sebelum kita lanjutkan, kita akan memberitahukan dulu ya beberapa sponsor. Nah, udah teka tempat dia. Sponsor yang pertama podcast. Kalau kita sponsor utamanya ada Aceng Production, kemudian ada siapa? Ada Ad Hoc, ada Bulanan, ada Kiostik, kemudian ada sbotop.net, kemudian ada siapa lagi? IMC, ini di belakang saya, ini di belakang Yandi ada juga. Jadi kalau kalian ingin tahu siapa sponsornya ini,
Tapi kalau khusus untuk video ini ada buat bagi kalian warga Bogor nih, termasuk Yandi juga nih, kalau misalkan punya kamera rusak di rumah, daripada beli, kalau masih bisa diperbaiki, kamu bawa aja itu kameranya ke Aceng Production. Bilang aja, saudara saya ada diskon nanti sekitar 1% dari pembayaran. Diskon pokoknya. Buat warga Bogor kalau mau benerin kamera, mau sewa kamera, kalau mau lihat nanti opa-opa manggung, kalau misalkan kameranya tidak memenuhi spek atau misalkan handphonenya iPhone terbaru, iPhone seberapa Ceng? iPhone 14 sudah ada. Jadi kalian bisa memakainya buat dokumentasi nanti di acara apa namanya? Di acara show musik itu. Oke. Cuma ngarental semingguan. Bisa tuh? Bisa kok, bisa disewa. Oke, Yan. Udah kan? Enggak, itu udah kan sponsor, segitu aja, aman. Oke. Yan. Coach Janur. Pertama, ini kan tim kedua ya, Coach Janur di Jawa Barat ini kan. Karena setelah Persib, kemudian di Persikabo. Kan waktu yang digabung ke Persikabo, komunikasi sama manajemen deal, itu kan belum ada pelatihnya sebenarnya kan. Nah, ketika mengetahui pelatihnya Coach Janur gimana? Yang pasti ya seneng lah, maksudnya seneng karena ya itu yang saya bilang tadi, karena kita juga udah sama-sama kenal di Persib dulu bareng, terus apa namanya juga saya tahu kayak kalau misalkan materi latihan dia seperti apa, terus permainan yang diinginkan beliau seperti apa gitu. Jadi fokusnya tuh tinggal ke diri saya sendiri sih, maksudnya untuk menunjukkan, untuk meyakinkan manajemen dan pelatih bahwa saya tuh layak gitu, maksudnya harus layak main di Persikabo gitu, bisa layak main di Persikabo. Karena jujur juga apa namanya, waktu itu juga pertama sempat kewalahan ya, karena apa? Karena kan kita tahu levelnya dari Liga 3, terus setelah 2 tahun vakum terus langsung lagi di Liga 1 tuh berat lah ibaratnya. Terus menyadari Yandi juga itu. Sadar betul, sadar banget, karena apalagi kan gini kalau latihan sendiri katanya ya. Betul. Kalau latihan sendiri sama di latihan tim itu tim beda kan? Oke. Karena jadinya waktu itu juga ya mau nggak mau harus nge-push diri sendiri aja gitu. Jadi harus benar-benar dimanfaatin disiplin lah. Iya, disiplin juga, dimanfaatin lah kesempatannya gitu. Karena dan alhamdulillah maksudnya dari awal pertama juga saya adaptasi aman sih selama adaptasi, karena apa ya, karena pemain-pemainnya juga ngeblend gitu, pemain-pemain yang muda, pemain-pemain yang senior juga, jadi nggak ada jarakan gitu. Ada pemain yang dulunya sempat kenal sama Yandi dulu gitu sebelum. Paling Diki Indrayana, terus Manahati di Bali ya. Narsa, iya kan, sama Manahati bareng-bareng dari timnas usia muda juga bareng-bareng, sama Gilang bareng waktu itu di Arema, sama Diki di Bali. Jadi komunikasi terus berjalan sih sama mereka sebelum sebelum saya ke Persikabo. Berarti kebantu lah ya, adaptasi tidak sulit. Kebantu banget. Terus saya ucapin juga terima kasih banyak gitu, maksudnya sama Persikabo tuh rasa terima kasih saya nggak bisa di itu gitu, nggak bisa diucapin. Karena apa? Karena di saat tim-tim lain menolak mentah-mentah, di saat tim lain nggak mau menerima, justru Persikabo datang, maksudnya walaupun mereka juga ngasih kesempatan dulu untuk dilihat di pramusim, tapi seenggaknya mereka juga mau ngasih kesempatan gitu. Ada membukakan pintu lah ya. Membukakan pintu. Karena kan itu juga kontrak juga kan waktu itu dikasih. Betul, kan jaminan. dikasih kontrak juga selama 3 bulan waktu itu. Selama 3 bulan plus opsi perpanjangan 1 tahun full. Kok gua kayak agennya ya? Tahu banget itu kalau dia kok gua kayak agennya. Terus tahu banget gitu loh, apa yang komunikasi dia sama manajemen tahu banget, padahal tanya aja sama Andi, gua kagak pernah tahu masalah pemain. Tiba-tiba ngomong bener-bener itu lanjut. Guru seilmu kita Andi sama dia. Jadi sampai mana tadi ya? Sampai ya itu kontrak itu. Ya, kontrak. Tapi waktu itu enggak sampai 3 bulan, malahan waktu itu sebulan aja udah dikasih perpanjangan bukan perpanjangan, kontrak baru 1 tahun. Baru 1 tahun. Jadi ya itu, maksudnya rasa terima kasih saya untuk tim ini sangat besar sekali. Oke. Pertama
di Bogor mungkin udah beberapa kali lah ya kalau aktivitas, mungkin pernah beberapa kali kan ke Bogor sebelum Ya. gabung sini. Dulu juga pas kakak saya main di Bogor, Persikabo? Persikabo. Oh. Sering nonton juga di Stadion Mini ya. Stadion Mini. Iya. Tapi kan kalau masalah kultur kan enggak kan, cuma nonton Kang Jainal Arif Iya. main bola, tapi Iya. kan enggak hidup. Nah sekarang ini hidup nih. Hidup di Bogor itu berbaur dengan masyarakat Bogor. Udah merasa ada timbul betah enggak? Jujur aja ada tuh yang udah hampir 7 tahun Andi Setio udah Bogor terus. Enggak pernah nyaman. makanya Bogor kan nyaman kan? Kalau saya pribadi nyebut nyaman. Nah, Yandi Memang. sendiri gimana? Kan Yandi baru tahun ini. Iya, makanya nyaman banget, maksudnya kayak itu yang tadi saya bilang juga, kulturnya juga sama. Bandung sama Bogor juga paling berapa jam, 3 jam gitu kan, dekat. Bahasa Sunda juga. Iya. Ini orang-orang Sunda juga sebenarnya. Maksudnya di tim juga enak gitu, mau dari daerah manapun juga tetap berbaur. Itu maksudnya bilangnya kita kalau misalkan secara tim ya. Terus kalau misalkan di luar tim juga ya, makanan Sama. enak, tinggal merem aja makanan masuk apapun juga. Kalau ngelihat masyarakatnya sendiri gimana? Ramah banget. Terus supporternya juga lumayan luar biasa ya, maksudnya. Ya pokoknya Supportnya ya? iya, supportnya pokoknya nyaman lah, betah. Oke. Mungkin Yandi ini yang sebenarnya namanya juga kehidupan kan. Ada yang pro, ada yang kontra, ada yang mendukung, juga ada yang dalam tanda kutip ya tidak suka lah gitu kan. Nah mungkin ketika Yandi bergabung dengan Persikabo, walaupun itu bukan supporter karena jujur kalau supporter Persikabo itu siapapun yang datang ke sini tidak dipermasalahkan sama mereka. Yang penting attitude. Selama saya di sini ya, selama saya di Persikabo itu yang penting attitude. Betul. Dan yang kedua si pemain ini bisa nunjukin gitu. Jadi nggak bakal pernah mau kok si ini kok Persikabo mau sih sama pemain ini, mau main ini. Tapi jujur saya pernah membaca beberapa statement di Instagram gitu kan, di sosial media lah, yang mempertanyakan emang Yandi masih bisa main, emang Yandi bisa main bola, emang Yandi masih main bola. Nah menanggapi soal itu gimana Yan? Sama sih, waktu itu juga maksudnya kita sekarang hidup di zaman sosial media ya. Dilihat pun tetap ada gitu, maksudnya nggak dilihat pun tetap ada, maksudnya kita rasa penasaran kita tuh pasti tinggi gitu, karena ya itu. Jadi jujur pertama juga sempat jadi beban karena apa? Karena ya itu tadi, maksudnya saya udah 2 tahun vakum, cedera, terus Covid, gak ada kompetisi, terus dimulai lagi dari Liga 3. Ini katanya ngambil pemain kayak gini, kok ngambil kayak ada yang juga ada baca. Wah, apa pemain butut ya kayak gini. Aduh. Ya nggak ada pilihan lain bagi kita untuk sebagai pemain kan, kecuali ya tunjukin aja gitu ya. Terus sebisa mungkin ya terlalu jangan dipikirin. Cuman gimana ya? Nggak dipikirin juga ada kepikiran gitu loh. Cuman ya udahlah, maksudnya biarin aja. Terus nanti juga kalau misalkan emang bener toh kitanya juga bener-bener pengen bermain lagi, terus ya udah nggak ada kata lain selain kerja keras sama ditunjukin aja gitu. Oke Yan, sebelum lanjut kita ngopi dulu Yan. Ngopi. Kurang ajar. Wacaina ya ari narasumber ada, ini kok gua nggak ada, kopi gua itu di sini no. Wah ini bener-bener. Bagi dua. Ya properti gua nawarin minum tapi kok guanya nggak ada. Ini pemain timnas ya. Oke, Yan, kita itu 6 kali menang, 4 kali kalah, 1 seri. 6 kali menang. Iya kan? 4 kali. Bener kan? Iya, lawan Persija seri. Oh, iya. Kita kan seri nggak? Wartawan bos. Oh iya 1 kali ya bener. Gimana Yan melihat? Sorry. Ampun suhu. Gimana Yan melihat? Bisa dibilang prestasi yang 7. bagus ya, sangat bagus. 19 poin. Kita sekarang bertengger di posisi 7 di 19 poin. Jadi tapi kita juga menekan terus yang di atas kita kan gitu. Jadi sebisa mungkin ya kedepannya bisa terus merengsek naik lah ke depan. Terus bukan kayak sekarang saya sombong ngeiniin Persikabo, karena Yandi ngaku. memang Persikabo Yandi punya ngaku ciri khas bermain sekarang gitu. Jadi
bisa ngakuin orang di luar apa ngelihat juga kalau misalkan di bangku Gregetnya. cadangan gitu lihat Ada Persikabo gregetnya ya? main tuh wah, emang sih bagus. Ada greget jadi kita juga semangat pengen main gitu. Kita jadi ya bagus lah. Bermain di Mudah-mudahan Pakansari juga itu kan liganya cepet main lagi. nggak pernah, kalau Yandi nggak pernah nih. Kalau main di Stadion Pakansari nggak pernah. Belum kan? Sebelumnya kan belum. Oh, Sempat pas waktu di Persib. pindah. Pas Persib main di Pakansari Oh, waktu iya, itu iya, lawan iya, apa ya? iya, Lawan iya. Gresik kalau nggak salah. Tahun 2016 yang TSC tuh. Sempat di Persib cuman kan bukan sebagai Nah pemain ini sekarang Persikabo ini gitu. sekarang Jadi, melihat musafir animo supporter, ada Kabomania, ada UPCS, kemudian ada Militan, ada PAS 1973, ada RCF. Yang ini melihat support mereka di pertandingan home seperti apa? Mungkin ketika lawan Persija ya, ketika lawan Persija begitu banyak kan supporter kita, kemudian lawan PSS, lawan Persis Solo, itu kan baru ketiga kan gitu. Bagaimana ya melihat support dari masyarakat, dari supporter sendiri itu? Ya sangat luar biasa ya, luar biasa. Terus itu juga kan bisa menjadi modal untuk kita. Maksudnya kita sebagai pemain kan kalau misalkan main di kandang otomatis gak mau kalah. Terus dukungan supporter dari Persikabo juga ya sangat berarti gitu. Bukan cuman yang di dalam stadion ya, yang di luar-luar juga dari warga Bogornya juga ya doanya pasti kan membantu gitu. Terus ya kalau bisa kedepannya ya lebih militan lagi gitu dalam Siap. mendukung dan Sebelum kita lanjut Yan, seperti Hejokin biasa deui udah ada gitu. yang ngacung-ngacungkan kamera. Jadi intinya kita harus bacain sponsor. Iya. Jadi ini adalah sponsor Persikabo musim ini, ada Adhoc Apparel, kemudian ada sbotop.net, ada Bulanan, ada Kiostik, ada Rumah Sakit IMC ya. Kemudian ada Aceng Production. Jadi bagi kalian yang ingin prawedding, ingin foto prawedding, silakan kontak Aceng Production. Di mana alamatnya? Ruko Bumi Sentosa. Pokoknya di situ ada ruko sebelah kiri dekat Indomaret, itu di situ ada Aceng Production. Buat sewa kamera juga bisa, buat untuk servis juga bisa di situ. Bukan hanya kamera sih sebenarnya, iPhone juga bisa disewa di situ. iPhone terbaru 14 juga sudah ada. Ya, oke Yan. Luar biasa, makanya luar biasa. Yan ngopi heula Yan. Ayeuna mah saya sian sih kana. Ayo sian ayeuna. Ayo Sian. Yan, sepak bola sepertinya lagi mendapat ujian. Nah, ini sudah 1 bulan terhenti. Ya, bagaimana Yandi menyikapinya? Maksudnya dengan kompetisi terhenti ini, ya tertunda gitu kan? Apa yang dilakukan Yandi sendiri agar tidak kehilangan sentuhan, tidak kehilangan semangat? Karena jujur, ini berarti udah 4 pekan, udah 4 pertandingan seharusnya. Sebulan kan kita? Iya, sebulan. Ini tanggal 1 bulan Oktober kemarin kan ada kejadian yang jujur kita juga tidak berharap, tidak terpikirkan oleh kita sebagai stakeholder sepak bola, tapi itu takdir mungkin ya. Nah, saya akan berbicara ke Yandi sendiri nih. Tertunda nih hampir 4 pekan. Apa yang Yandi rasakan, kemudian bagaimana Yandi menyikapinya? Atul ya. Yang pasti Atul yang main bola deh. Pasti Perform itu. lagi naik lagi. Pengen main bola lagi. Terus tapi ya kita juga betul perform lagi naik. Baik itu saya sebagai pemain maupun sebagai tim juga kan performnya lagi naik. Bukan perform lagi naik sih, lebih tepatnya lebih menikmati main bola itu sendiri ya. Lebih menikmati itu kan sedang menikmati banget gitu, lebih lagi enak-enaknya gitu main bola tuh, lagi enjoy gitu kan ya. Terus ditambah sekarang situasinya seperti ini ya, siapa yang mau disalahin maksudnya nggak ada kan. Siapa juga yang mau situasi seperti ini ya. Sekarang
saya cuma bisa berharap apa ya maksudnya dengan ketidakpastian ini liga apakah Berjalan harusnya maksudnya berjalan pengennya berdampingan sih, ya. pengen apa Perbaikan keinginan semua sama orang kompetisi pasti pengen jalan. liga dilanjut. Iya. Perbaikan sama liganya juga baik apa Dijalankan. mau mekanismenya seperti apa ya itu yang penting liganya tetap jalan dulu aja gitu. Karena apa? Karena ya kita sebagai pemain juga apa ya? Tadi kalau memang sih jaga sentuhan di latihan itu pasti. Cuman kan kita juga butuh kepastian juga liganya jalan terus di setiap minggunya tuh ada pertandingan itu sih lebih itu ya lebih enak lah gitu. Jalan Ya, berdampingan berharap aja berarti. maksudnya liganya cepat. Pengusutan Itu tuntas. yang tadi bilang maksudnya jalan berdampingan. Oke. Investigasi, pengusutan, terus liganya juga jalan gitu. Mekanismenya seperti apa ya kita udahlah itu urusan mereka ya kita tahunya cuman Sepertinya jalan aja kita ada di season terakhir ya. Kira-kira ini kan kompetisi pasti kembali berjalan ya. Persikabo sekarang ada di posisi 7 dengan poin 19 ya. Kita masih menyisakan 23 pertandingan lagi ke depan. Harapan Yandi bersama Persikabo apa? masih sangat jauh ya 23 pertandingan tersisa ya harapannya kita ini aja apa namanya step by step dulu gitu ya maksudnya kita bisa bertanding ke pertandingan berikutnya itu lebih baik lagi otomatis kan kalau misalkan kita bertanding dengan baik hasilnya juga pasti insya Allah baik juga gitu aja jadinya harapannya ya Ini kesempatan bisa Mas meraih ya prestasi untuk menunjukkan kemampuan setinggi-tingginya sama Persikabo yang terbaik di kembali lagi. kesempatan emas banget untuk menunjukkan kemampuan terus di Oke. Persikabonya Siap. sendiri Terakhir. gitu. Untuk Persikabonya sendiri sih. Gitu. Iya. Pesan Yandi sendiri untuk untuk supporter, untuk masyarakat Bogor karena setidaknya kan Persikabo ini kan butuh dukungan. Nah, ya itu tetap dukung kami gitu ya. Doa ya. Baik itu langsung ke stadion maupun mendoakan di rumah gitu karena dukungan dan doa dari kami. Finally I have to go. Saya harus pamit dari depan kamera ini karena terbatas dengan waktu. Terima kasih Yandi Sopyan. Ya. Urus dong itunya apresiasinya. Sami-sami. Terima kasih saya udah berbincang udah mau berbincang di di podcast official Persikabo 1973. Mudah-mudahan kedepannya seperti yang kita harapkan Yandi juga bisa berkarir karirnya naik kembali. Kemudian Persikabo juga bisa berprestasi. Amin. Ya. Amin. Dan bagi kalian yang yang ada di Bogor, Kabupaten Bogor, kalau misalkan kalian punya usaha UMKM, silakan kalian DM ke kirim pesan ke sosial media Persikabo. Nanti kita akan munculkan di layarnya nama usaha kalian, nggak ada biaya apa-apa ya. Sekali lagi terima kasih Yandi dengan dengan obrolan santai dan berisi ini semoga menjadi motivasi juga bagi para pemain muda yang ada di Kabupaten Bogor. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.